Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ansala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. وقال إذن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث من كان له ساعة ولم يدحي فلا يقربن مصلنا رواه ابن ماجه وأحمد. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Mukhlisin maupun jamaah yang sempat menyaksikan melalui Al-Mukhlisin channel, semoga insyaallah seluruhnya dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus kepada guru-guru kami pengurus Masjid Al-Mukhlisin yang telah banyak membagi ilmunya kepada kami. Terima kasih banyak atas segala bimbingannya selama ini. Jamaah yang insyaallah seluruhnya dimuliakan dirahmati Allah, ada tema yang kami angkat tadi. Temanya adalah kurban sebagai wujud cinta dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa kurang lebih beberapa pekan ke depan kita akan memperingati sebuah peristiwa bersejarah dalam sejarah peradaban manusia, di mana peristiwa ini kalau mungkin untuk zaman sekarang susah untuk kita praktekkan ini, yaitu pengorbanan besar Nabiullah Ibrahim alaihi salam beserta keluarganya. Tentu kalau kita mau berkiblat dengan kisah tersebut, peristiwa tersebut kita namakan dengan Idul Kurban, Idul Nahar, Idul Adha, atau mungkin orang juga sebutnya dengan Lebaran Haji. Nah, kenapa kita coba mengkupas apa yang kami sampaikan tadi, bahwa kurban adalah bentuk wujud cinta kita kepada Allah sekaligus bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Karena sesungguhnya beberapa hari yang lalu ada salah seorang yang bertanya kepada kami, dan ini kalau mungkin di kalangan kita yang hadir mungkin menjadi PR buat kita, bagi orang yang melihat orang yang bertanya tadi, karena profesinya dalam tanda kutip mungkin jauh lebih beruntung kita yang hadir di tempat ini. Beliau bertanya, Pak Ustadz, adakah harapan seperti saya juga untuk berkurban? Lalu setelah itu dengan bahasa sederhana bilang, kenapa tidak? Bilang, tapi saya ini pemulung Ustaz.
Bayangkan seorang pemulung dengan bahasa sederhananya, bolehkah saya ini ikut berkurban? Ini kan sebenarnya tanda tanya besar bagi kita yang mungkin di atas tanda kutip kehidupannya dibandingkan yang bertanya. Karena kebanyakan di luar dari yang bertanya tadi, justru bukan dia bertanya seperti itu. Tapi pertanyaan yang justru muncul biasa, adakah kupon? Nah, ini kan terbalik. Ini bertanya, masih adakah harapan orang seperti saya untuk berkurban? Berarti ada semangatnya untuk dia berkurban di hadapan Allah. Dengan bahasa seperti ini, sehingga tertarik kami untuk menyampaikan ini bahwa kurban itu betul-betul adalah bentuk cinta kita sekaligus bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Kenapa saya katakan bahwa itu adalah wujud cinta kita sebagai seorang hamba di hadapan Allah? Tidak akan bisa kita berkurban kalau tidak didasari dengan cinta. Sederhana, orang tua tidak akan menyekolahkan anaknya kalau tidak didasari dengan cinta. Seorang guru tidak akan mengajar dengan maksimal untuk murid-muridnya kalau tidak didasari dengan cinta. Kalau hanya sekedar sebagai pembatas kewajiban guru mentransfer ilmu, selesai transfer ilmu, selesai. Tapi guru yang baik bukan hanya sekedar itu, tapi dia mengajar dengan penuh cinta, bukan hanya mentransfer ilmu, tetapi dia didik, dia bimbing sehingga bukan hanya kecerdasannya, tetapi akhlaknya pun ikut dibimbing dan dibina. Begitu juga dengan kurban. Sekarang untuk mewujudkan cinta kita melalui kurban, kita harus tahu dulu sebenarnya kurban itu apa. Kurban dari segi bahasa berasal dari bahasa Arab. Dari kata qurba, yakrubu kurbanan, artinya dekat. Berarti kalau menurut bahasa, kurban adalah dekatkan diri tak kepada Allah. Jadi pernah mungkin kita dengarkan hadirin yang dimuliakan Allah, ada istilah sahabat karib. Karib itu kan artinya dekat. Jadi kurban juga pun begitu. Jadi kurban mengajarkan bagaimana kita dekat kepada Allah. Sementara di sisi yang lain, pengertian kurban ini bisa dijelaskan dengan secara khusus maupun secara umum. Kalau secara khusus adalah memberikan pengorbanan berupa menyembelih hewan kurban. Itu secara khusus. Tapi kalau secara umum, apa saja yang kita bisa berikan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Itulah sebenarnya kurban secara umum. Jadi apa saja yang kita bisa berikan kepada orang untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, termasuk berupa rezeki yang Allah titipkan kepada kita, lantas kita menyembelih hewan kurban. Nah, dari sini ternyata hadirin kita bisa mengambil sedikit benang merah bahwa orang yang berkurban adalah orang-orang yang mau mendekatkan dirinya kepada Allah dengan berbagai cara. Bisa melalui dengan harta yang ia miliki, tenaga yang ia miliki, pikiran yang ia miliki. Kalaupun juga dia tidak bisa, cukup dengan hati, artinya doa. Ini kita kasih contoh sederhana nih. Kebetulan kan kita punya masjid, sementara membangun tempat tahfiz, ya rumah tahfiz. Kalau betul-betul itu kurban bisa kita jadikan itu sebagai sarana untuk ke sana, apa saja yang kita bisa berikan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Mungkin dengan harta, itu mungkin dari tadi, dengan rezeki yang Allah titipkan, itulah harta. Tapi ada mungkin kasihan orang,
Tidak bisa dengan itu karena mungkin pas-pasang penghasilannya. Dia berikan bantuan apa? Berupa tenaganya. Apa maksudnya tenaganya? Siapa tahu setelah dia lihat di situ, perlu ini kayaknya kasihan ini dibantu. Itu banyaknya dari tadi sisa-sisa kayunya. Daripada bertinggung di sini, saya angkat deh. Itulah bentuk pengorbanan. Tenaganya tidak bisa dengan uang yang dia miliki, harta yang dia miliki. Dia pakai tenaganya. Ada orang dengan pikirannya. Dia bagaimana memikirkan supaya bisa dari tadi berdiri dengan kuat, dapat dari tadi donatur. Dia pikir kau bikinkan ini. Kalau kita bikinkan donatur atau kita bikinkan dari tadi proposal. Itu kan pikiran. Kalau tidak bisa dari tadi, kita tidak bisa dengan harta, tidak bisa juga dengan tenaga, tidak bisa dengan pikiran, minimal di sini, di hati. Kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan dengan waktu yang singkat atas izin-Mu, melalui hartanya orang-orang yang tadi memiliki harta, yang punya tenaga, yang punya pikiran, mudah-mudahan cepat rampun ini. Itu mikodong yang selemah-lemahnya iman. Tapi ada tong orang tidak bisa dengan hartanya, tidak tonna bisa dengan tenaganya, pikiran juga tidak, hati juga tidak, malah pacalla terus yang masuk. Ini yang jelek. Tapi sebenarnya juga itu pengorbanan. Korban juga, korban perasaan namanya. Nah, cerita jelek orang terus. Iya. Ini kan kemarin itu ada kajian mengenai kurban, Pak. Itu kan ayat yang kami bacakan tadi kan dalam surah Al-Kautsar, surah yang ke-108. Coba kita simak baik-baik dulu itu artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada kalian nikmat yang begitu banyak. Ingat kata banyaknya ketika Allah yang sampaikan beda dengan kita banyaknya. Sama biasa kita bilang begini, Pak pergi makan, banyak nasi tak? Banyak ji. Begitu baru ketiga orang makan, habis mi. Berarti terbatas banyaknya. Tapi kalau Allah bilang banyak, tidak ada batasnya. Sampai Allah menyampaikan dalam Al-Quran, meskipun dari tadi ranting-ranting dijadikan itu alat untuk menulis, kemudian lautan menjadi tintanya, itu tidak akan cukup untuk menghitung nikmatnya Allah yang begitu banyak. Berarti tak terhingga. Ketika Allah sudah sampaikan seperti itu, Allah lanjut dengan kalimat, fasolli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu. Wanhar, dan berkurbanlah. Di sini ternyata kalau menurut Ibnu Katsir menjelaskan, ada ternyata orang, Pak, dia melakukan salat bukan karena Tuhannya. Siapa mereka? Mereka yang dijelaskan dalam surah Al-Ma'un. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang salat. Siapa itu? Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka itulah orang-orang yang lalai dalam salatnya. Di situ dikasih penjelasan minimal ada 3 ciri orang yang lalai. 1, tunda-tunda waktu salat. Ayo pergi salat, seben. Ini yang selalu bilang seben. Ya. Apakah itu seben? Ya itu bahasa keren sekarang. Belum lagi kalau ada bahasanya kita punya kaum paling terkuat di dunia, kaum Hawa, masih panjang waktunya. Ini kalau bilang masih panjang waktunya, padahal kalau kita mau lihat, Pak, ada beberapa kasus yang pernah saya dapat, ternyata kematian itu tidak lebih dibanding antara azan dan iqomah, begitu singkatnya itu. Sampai ketika saya tanya, kenapa kau bilang kematiannya umimu itu seperti azan dan iqomah? Ternyata dia bilang, umiku waktu azan di masjid, saya lihat dia masuk ke kamar mandi. Untuk apa? Dia mau buang air kecil. Tidak lama kemudian sebelum keluar, qomat sudah dikumandangkan, pertanda salat sudah mau didirikan. Baru keluar umiku untuk keluar mengambil air wudhu, terjatuh dari depan kamar mandi, meninggal dunia di hadapanku, Ustaz. Jadi sekali lagi jangan selalu menunda waktu salat. Kalau dipikir-pikir, Pak,
Memang betul itu kematian, tidak ada yang tahu. Seperti inilah ternyata. Nah, kemudian yang kedua, yang tidak khusyuk dengan sholatnya. Badan berada di al-mukhlisin, pikirannya berada di tempat pemotongan hewan. Cocok gini kira-kira. Siapa tahu bukan itu sapi yang nak kirim ke sini, mati mija. Nah, ini juga jadi pikiran. Kita juga sebagai guru, kalau dari tadi badan tak di sini, pikiran kita di luar. Lolos dikira-kira kodong ini muridku, setengah mati mi ikut TKA. Apakah tidak lulus ke TKA-nya menjadi TKI mi di luar. Nah, ini bisa jadi seperti itu. Jadi ini harus diusahakan. Kemudian yang ketiga, ternyata maknanya orang yang lalai dalam sholatnya yang tidak ikhlas. Itu makna tidak ikhlas biasa begini Gurunda. Selesai pakai sholat, baru kita tiba di rumah, mungkin kita tidak sadar, kita banyak cerita sih. Asar mising. Nah, itu biasa kan kadang begitu. Ini sebentar barangkali tidak dirasanya di Isa mising. Nah, seolah-olah keikhlasan itu tidak dijaga. Nah, kemudian wanhar dan berkurbanlah. Nah, disinilah perlu memang ada wujud cinta, Pak, supaya bisa diwujudkan ini kurban. Kenapa saya harus katakan bahwa memang harus ada wujud cinta supaya bisa berkurban? Andai kan bukan karena cinta, Nabi Ibrahim alaihi salam tidak akan melaksanakan perintahnya Allah. Ismail yang menjadi sasaran atau korban tidak akan dia mengatakan kepada ayahnya, qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, kalau memang itu perintah dari Allah dengan penuh cinta, silahkan laksanakan wahai ayahku, sesungguhnya ayah akan dapatkan saya termasuk golongan orang sabar. Cinta. Bahkan sampai-sampai Pak, ada anak muda dia bilang, baju tak kenapa itu hitam? Nah bilang perempuan, bukan warna hitam ini, putih ini bos. Nah bilang betul cinta itu buta. Berarti memang Pak, untuk supaya bisa berkurban, perlu memang ada cinta. Seorang laki-laki, dia akan hilangkan rintangan di hadapannya hanya untuk mendapatkan cinta seorang pasangannya. Apa dia bilang? Jangankan ustadz, untuk meraih cintanya, gunung akan kudaki, lautan akan kuseberangi, masjid nalewati. Nalewati masjid karena malas pergi di masjid. Hanya gara-gara cintanya. Tapi kalau anda katakan cinta yang betul-betul lillahi ta'ala, jangankan untuk meraih cintamu, 40 hari 40 malam tidak putus salatku untuk berikhtiar sekaligus mohon tunjuk kepada Allah supaya Allah menjodohkan engkau denganmu. Begitulah juga dari tadi. Nah, lantas bagaimana untuk mewujudkan cinta itu melalui kurban kepada Allah? Satu, laksanakan perintahnya dengan penuh keikhlasan. Jangan tendensi penggugur kewajiban. Ada panggilan azan, ya laksanakan. Jangan bilang aja deh, masuk misalnya salat, capek kuku rasa, baru-baru lakukan dengan penuh cinta. Yang kedua, meneladani Nabi Ibrahim yang rela mengorbankan apa yang paling dicintainya. Nah, ini sempat luar biasa ini Pak. Ketika almarhum Kiai Haji Bakri Wahid, ini sebelum beliau berpulang ke rahmatullah, sering kita dengarkan Pak, setiap bulan suci Ramadan, yaitu dialog Pak Kiai dan Dainabah. Nah, itu kan sempat ada kajiannya beliau di Al-Markas pada saat itu, Maghrib Isya juga begini. Beliau sampaikan begini, adakah di antara jamaah yang mau menyembeli anaknya? Tidak ada yang bilang ada, semua diam. Seolah-olah bahwa tidak mau. Jadi kita ini biasanya Pak tidak perlu dari tadi diminta jawaban kalau bilang adakah yang mau anaknya disembeli. Kalau tidak ngomong kita berarti tidak ada. Tapi kenapa dengan penuh cinta Ibrahim mampu mengorbankan anaknya dan anak mampu mengatakan iya kepada ayahnya
Nah, mau disembeli. Ternyata itu bentuk cintanya kepada Allah. Yang kedua, kenapa dia bisa wujudkan cinta itu? Karena Nabi Ibrahim pernah mengucapkan kalimat begini, Pak. Ini dalam sebuah literasi pernah saya baca, Pak. Kenapa sampai Ibrahim seolah-olah ditagih dengan janjinya? Sempat ia mengembalakan hewan. Lalu ditanya sama kaumnya, "Wahai Ibrahim, hewan ternak sebanyak ini, apa kau tidak takut kehilangan? Banyaknya ini." Apa jawaban Nabiullah Ibrahim? "Wahai kaumku, saya tidak akan pernah merasa kehilangan karena ada Allah yang maha menjaga." Susahnya mungkin dapat jawaban begini. "Wahai Pak, tidak takut kehilang itu sapi tak?" Apa Nabi bilang? Ada Allah yang maha menjaga. Tidak naika, tidak nakandang. Begitu selesai bilang begitu, hilang dari tadi. Apa dia bilang? Di mana ki ya Allah? Artinya ketika dia menyampaikan itu ada usaha yang dia lakukan. Ada Allah yang maha menjaga. Artinya apa? Dia gembalakan dengan baik. Lantas setelah itu ada kaumnya yang berkata, "Bagaimana kalau itu hewan kurbanmu ada yang ambil?" Apalagi jawaban Ibrahim pada saat itu? Nabiullah Ibrahim berkata, "Saya ini bukan pemilik, saya ini hanya dititipkan. Jangankan hewan kurban, hewan ini yang hilang. Suatu saat kalau Allah kasih saya keturunan, Allah minta, saya akan berikan kalau Allah yang minta." Ternyata ucapannya inilah yang ditagih. Sehingga diilhamkan mimpi yang hak. Nah, disitulah di dalam surah As-Saffat ayat 102 Allah menceritakan bahwa ketika usia sanggup, Nabi Ibrahim diilhamkan mimpi. Untuk apa? Menyembeli anaknya. Saya kira Pak, susah mungkin juga orang tua zaman sekarang mengucapkan kalimat seperti itu. Lantas anak kita seperti Nabiullah Ismail menjawab mengatakan, "Qala ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin." Coba bayangkan dengan bahasa sederhana Bapak Ibu. Nabiullah Ibrahim berkata, "Wahai anakku, 3 malam berturut-turut ayahmu ini diberikan mimpi yang hak. Dan mimpi itu Allah perintah kepadaku untuk menyembelimu. Sekarang nak, pikirkan bagaimana pendapatmu." Siapa tahu Bapak Ibu yang hadir di tempat ini maupun melalui Al-Mukhlisin Channel, kita mungkin bisa sebentar pulang tanya-tanya anak tak. "Nak, saya dikasih mimpi sama Allah untuk menyembelimu. Sekarang pikirkan apa pendapatmu." Kalau Ismail jawabannya dia bilang, "Kalau perintah Allah saya siap." Tapi kalau anak tak, "Kalau saya bukan siap, kita mau dulu." Itu mungkin anak-anak kita sekarang. Karena apa? Mereka tidak ada dibimbing dengan keyakinan kepada Allah. Saya pun mungkin juga Pak. Meskipun saya dibimbing seperti ini, kalau bilang, "Ustadz, mau kita disembeli?" Tidak berani tongkat. Karena ternyata untuk itu mulai sejak kecil, sejak dini. Dan itu ternyata jawabannya 2 ayat sebelum ayat 102. Ketika Allah berfirman, "Rabbi habli minas solihin." Inilah doa yang dibaca oleh Nabiullah Ibrahim kepada Ismail. Nah, jadi itu tadi bagaimana mewujudkan cinta kita kepada Allah sehingga kita bisa berkorban. Kemudian berikutnya, kurban sebagai wujud takwa. Ternyata hadirin yang dimuliakan Allah, sebahagian mufassirin mengatakan bahwa belum tentu orang yang berkurban itu meraih ketakwaan. Saya ulangi. Belum tentu orang yang berkurban itu meraih ketakwaan kepada Allah. Bayangkan yang berkurban saja Pak. Apalagi yang tidak berkurban. Kenapa bisa? Karena siapa tahu bukan ikhlas lillahi ta'ala. Hanya untuk mendapatkan predikat di hadapan manusia. Ada dikasih contoh ini waktu kajian. Dia lihat begini Pak. Saya berkurban 1 ekor sapi ya.
Nanti kalau mau disembelih, umumkan besar-besar. Ini keluarga ini. Weh. Itu kan berarti di hadapan manusia. Makanya Allah ingatkan kita dalam Quran surah Al-Hajj ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan. Berarti apa? Ketika kita berkurban ikhlas lillahi ta'ala, betul-betul cinta tak kepada Allah, dan kita ada semangat untuk berbagi. Nih. Jadi artinya apa? Allah tidak melihat besar atau kecilnya hewan kurban tak, tapi Allah melihat niat, keikhlasan, dan ketakwaan tak kepada Allah. Baik untuk diri tak kepada Allah, dan sekaligus nilai sosial tak kepada sesama. Karena memang tujuan tak untuk berbagi. Yang terakhir, bagaimana tujuan dari berkurban? Satu, mendekatkan diri tak kepada Allah, sudah pasti. Yang kedua, mengikuti teladan Nabiullah Ibrahim beserta keluarganya. Ketiga, mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah karena Allah telah memberikan rezeki yang begitu banyak. Kemudian, meningkatkan kepedulian sosial, lalu menegakkan nilai-nilai keikhlasan dan semangat pengorbanan untuk berbagi. Di ayat ketiga surah Al-Kautsar, ternyata di sini ada perintangan, Pak. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Ternyata ketika kita menunaikan ibadah salat karena Allah, kemudian kita berkurban karena Allah, ternyata ada tuh yang benci kita. Siapa itu mereka? Bisanya tuh kita berkurban, aku tahu gitu, berapa ji penghasilannya? Oh dende. Tidak nak tahu ki betul dia tadi tukang batu, tapi ada tanahnya di kampung anu. Mohon maaf. Siapa yang masih ingat waktu masih Salim Assegaf sebagai Menteri Sosial? Di situ kan ada pukulan besar sebenarnya, Pak. Bayangkan ada pemulung. Selama 3 tahun dia kumpulkan hasil pemulungnya 2 ekor kambing. Yang dia kurbankan, Pak. Nah, tidak ada kita di sini pemulung. Alhamdulillah di atas daripada itu. Kemudian yang lebih dari tadi, Pak, membuat kita hari itu tertampar, tukang becak, Pak. 4 tahun dia kumpulkan dari hasil menggayungnya 1 ekor sapi. Subhanallah. Saya bilang ini betul-betul tahu bentuk cintanya, ini luar biasa. Menggayung. Karena mereka menggunakan dari tadi, Pak, tenaganya untuk mengumpulkan 4 tahun. Sementara kasihan kita ini, anggaplah seperti saya, Pak, di sini, Pak, sehingga masuk itu. Artinya lebih ringan dibandingkan otot, dibandingkan kita otak. Tapi tanggung jawab otaknya itu yang kita luar biasa, Pak. Karena ada sedikit salah-salah, otak lagi yang disuruh. Salah ini caramu mendidik muridmu. Bagus, berhasil sebenarnya, tapi deh kenapa nak begitu anak murid tak? Ributnya kalau masuk di Masjid Al-Mukhlisin. Wah, kita lagi kasihan ini. Itu kan masukan sebenarnya, Pak. Bagus itu. Jadi saya juga sudah sampaikan Gurunda, Pak Haji. Tolong Bapak Ibu jangan kasihan kita lihat-lihat, kasihan saya sendirian. Murid tak itu yang masuk. Saya ini, Pak, di kelas atas, tapi biasa kasih ikut juga kelas bawah. Baru tidak ada gurunya. Nah, lihat-lihat saya. Ya. Jadi sekarang itu, Pak, kami juga berusaha. Karena enak memang, Pak, kalau kita sholat, baru tenang, anak-anak tidak lari-lari. Jadi itu ada biasa itu, enggak tahu tahun kemarin itu ada yang pernah imam itu di hari pertama selama tarawih kan. Nah, kebetulan dia ada di situ. Dan mulai misalnya akrab dengan anak-anak. Saya bilang, Adinda, bentuk pengorbananmu. Kalau enggak bisa kok tadi potong sapi, ini pengorbananmu. Nah itu, jadi pengorbanan apa saja yang kita bisa lakukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang paling terakhir, kesimpulan. Kurban bukan hanya tentang menyembelih hewan, tetapi apa? Satu, tentang cinta seorang hamba kepada Khaliknya. Yang kedua,
ketaatan dan keikhlasan seorang hamba, dan yang ketiga adalah kepedulian sosial terhadap sesama dengan kita punya semangat berbagi. Semoga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pesan-pesan moral ini yang mendekati bulan Zulhijjah, sebentar lagi kita akan berkurban, mudah-mudahan menjadi spirit dan semangat sehingga dengan melalui tayangan ini kita semua bisa berkurban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, kebenaran dari Allah, salah khilaf dari penceramah pribadi. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.